mulai nak ya. Jangan pakai halo. Ya, kabar baik. Ya, ya kita mulai nak ya. Kita mulai karena ini merupakan pertemuan pertama. Jangan bicara dulu. Pertemuan pertama, maka kita awali dengan doa dulu nak. Ya, semuanya harus berdoa. Didengarkan baik-baik doanya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wagnini bil ilmi wa ini bil hilmi wa akrimni bil taqwa wa jamilni bil afiyah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan pertama ini kita mulai dengan rotasi dan keseimbangan benda tegar. Ya, sudah dengar semua? Ya. Waalaikumsalam Mulai dari yang pertama, yaitu rotasi benda tegar. Jadi yang dimaksud dengan benda tegar itu adalah benda yang benda pendatang ya bisa berongga, bisa juga pejal, itu secara singkatnya ya. Kemudian yang pertama momen gaya. Jadi momen gaya itu disimbolkan dengan tau. Jadi bisa juga disebut dengan momen gaya. Jadi mungkin simbolnya Anda tidak tahu ya. Karena di sini saya di ruang kecil ini yang tadinya saya sudah dituliskan di whiteboard, ternyata saya dipanggil lagi ke sini sehingga konsepnya ya tidak ada. Jadi momen gaya itu ya simbolnya adalah tau, di mana tau sama dengan R kali F atau bisa juga F kali R. Ya, F kali R. Ya torsinya ya. Jadi momen atau torsi bisa juga dituliskan tau sama dengan FR sin theta. Ya. Jadi saya ulangi, tau sama dengan R kali F. Bisa juga diputar nak ya, tau sama dengan F kali R. F kali R. Nah, kalau dia punya sudut, maka momennya menjadi momen sama dengan F sin theta. Ya, jadi F sin theta kali R. F sin theta kali R. Ya. Ya, apa namanya nak? Iya. Jadi dia mengandung sudut. Ada gambarnya nak saya di kelas ini, tapi karena saya diarahkan ke sini sehingga Anda tidak lihat. Ya. Jadi insya Allah minggu depan bisa saya tayangkan melalui carta. Ya. Nah, jadi saya ulangi. Bisa itu ya momen, jadi momen gaya bisa disebut tau, bisa juga dikatakan torsi seperti Anda katakan tadi, bisa juga dikatakan momen gaya yang persamaannya dituliskan tau sama dengan F kali R atau bisa diputar R kali F. Ya, kalau dia mengandung sudut berarti taunya atau torsinya F sin theta kali R. Ya, F sin theta kali R. Saya berikan nak contoh soal. Misalnya diketahui gaya 20 Newton. Kemudian panjang batang, yaitu batangan PQ, benda tegar, yaitu 1 meter. Jadi R-nya 1 meter. Kemudian gaya yang bekerja pada sistem, yaitu tadi ya 20
Neoton ya nak ya. Ya ini gambarnya sudah ditayangkan operator. Ya bisa Anda lihat nak ya. Ya jadi F-nya itu 20 Newton, R-nya 1 meter, kemudian θ-nya adalah 30 derajat. Ya, 30 derajat. Jadi kita masuk ya bukan 10 Newton nak. Jadi ada satuannya. Satuannya itu bukan Newton, Newton meter. Iya, 20 kali 1 kali sin 30. Nah, sin 30 itu nak bisa dilihat di kalkulatornya, itu nilainya adalah 1/2. Jadi tau atau torsis atau momen gaya sama dengan 20 kali 1 kali 1/2. Berapa hasilnya itu nak? Hasilnya adalah ya tentu 10. Ya 10 Newton meter. Ya oke. Jadi sudah dipaham nak ya? Oke, jadi gambarnya kita lihat nak ini. Ada gambarnya ini, batangan benda tegar sepanjang ya batangan panjang ya. Benda tegar ini nak panjangnya adalah R ya. Jadi batangan PQ yang panjang R ya dipengaruhi gaya atau gaya yang bekerja padanya adalah 20 N. Di sini 20 nak ya, 20. Kemudian di sini θ. Jadi gaya yang bekerja antara batan dengan garis gaya ini itu 30 derajat Celcius. Ya kita mana yang nak kasih? Proyeksikan sini kita dapat ya segitiga siku-siku. Jadi sini 90 derajat. Ya berarti kalau di sini 90 otomatis di sini 60, di sini 30 karena total sudut segitiga siku-siku itu 180 derajat. Jadi misalnya kalau lihat begini, biar tidak dinyatakan θ-nya di sini 30 derajat, itu sudah ketahuan bahwa di situ 30. Karena Anda kan sudah belajar matematika ya, sudut siku-siku itu total sudutnya adalah 180. Di sini 90. Otomatis di sini 60, berarti θ-nya 30. Nah, itulah nak ya. Ya, benda tegar atau di yang pertama itu momen gaya atau ini tau, bisa juga dikatakan torsi atau bisa juga momen gaya. Nah, jadi persamaannya saya ulang-ulang lagi, F tau sama dengan F kali R. Karena di sini sistemnya ada sudut, mengandung sudut. Berarti F-nya itu adalah F sin θ. Ini nak penjelasannya. Kemudian tau itu dimasukkan nilainya F sin θ kali R. Nah setelah itu ada soalnya. Diketahui tadi adalah F-nya 20. θ-nya sama dengan 30 derajat. Berarti momennya sama dengan 20 kali 1 kali 30. Jadi sin 30 itu sama dengan 1/2. Sehingga jawaban yang Anda peroleh adalah 10 Newton meter. Ya itulah nak ya untuk momen gaya. Kemudian yang kedua kita pindah adalah momen couple. Ya momen couple ini simbolnya atau variabelnya adalah M. M besar nak ya. M besar. Jadi M besar sama dengan, jadi M sama dengan F kali D. Ya F kali D. Jadi F kali D. Jadi kalau misalnya pada couple, karena couple itu nak berpasangan satu di kanan satu di kiri. Ya itu couple namanya. Dan itu adalah ya sama besar, sama panjang antara di ruas kiri dengan di ruas kanan. Ya, jadi bisa ada yang gayanya ke atas, ada yang gayanya ke bawah. Nah, itu namanya couple. Ya, sama kalau kita mengatakan ya rumah couple. Jadi
antara satu dan yang lainnya itu sama. Jadi persamaannya kalau beberapa ya, couple itu atau beberapa titik bisa dituliskan M sama dengan F1 kali D1 ditambah dengan F2 kali D2 tambah F3 kali D3 dan seterusnya. Jadi bisa beberapa. Jadi situ saya hanya berikan 3. Jadi couple-nya sama dengan F1 kali D1 tambah F2 kali D2 tambah F3 kali D3. Itu secara singkatannya untuk momen couple. Ya, F1 D1 ditambah F2 D2 tambah F3 D3. Atau bisa ditambah lagi Fn Dn ya. Jadi saya ulangi titik tambah titik Fn Dn. Jadi tergantung dari banyaknya couple. Jadi ini saya tidak berikan ya contoh soalnya. Ya nanti pada pertemuan berikutnya karena di sini kita dibatasi hanya 40 menit saja. Kemudian yang ketiga adalah momen inersia. Ya, momen inersia itu variabelnya atau simbolnya adalah I, di mana rumusnya I sama dengan mr kuadrat. Ya, mr kuadrat. Jadi I besar nak ya, I sama dengan mr kuadrat. Jadi M-nya bisa huruf kecil dan R-nya bisa kecil bisa besar. Jadi mr kuadrat itu persamaannya. Kalau terdiri daripada beberapa titik massa, maka momen inersianya itu kita jumlahkan. Ya, kita jumlahkan. Ya, kita jumlahkan dengan catatan bahwa rotasi daripada titik massa atau titik partikel itu kalau searah dengan putaran jarum jam, maka itu bernilai positif. Nah, kalau dia berlawanan arah dengan putaran jarum jam, maka dia nilainya negatif. Ya, begitu. Jadi katakanlah pada sebuah sistem itu terdapat 3 buah titik massa, yaitu titik 1, 2, dan 3 atau M1, M2, dan M3 dengan jaraknya juga dari pusat atau dari titik berat itu atau dari pusat rotasi yaitu R1, R2, dan R3. Itu variasinya. Sehingga momen inersia secara totalitas, secara keseluruhan bisa dinyatakan yaitu I tot sama dengan, maksudnya momen inersia secara totalitas sama dengan ya M1 kali R1 kuadrat ditambah ya M2 kali R2 kuadrat ditambah M3 kali R3 kuadrat tambah titik-titik Mn ya Rn kuadrat. Nah, kalau itu misalnya lebih daripada 3. Ya, itu. Kalau hanya sampai 3 saja, maka cukup dijumlahkan ya ketiganya dengan persamaannya tadi, yaitu I sama dengan MR pangkat 2. Nah, itulah untuk ya momen inersia. Nah, jadi sudah 2 ini nak, momen couple dan momen inersia. Ya tidak, saya berikan contoh soalnya. Jadi pada pertemuan yang akan datang, insya Allah akan diberikan masing-masing contoh soal. Kemudian untuk juga tugasnya saya tidak terlalu memberatkan. Setiap satu konsep atau subkonsep itu diberikan 1 contoh soal dan 1 soal latihan. Ya, tidak perlu banyak, 1 saja, 1 persamaan. Ya, oke. Kemudian yang keempat, kita bisa
pindah ke momentum sudut. Ya, momentum sudut itu ya variabelnya adalah L. L ya, L besar bukan L kecil. Sedangkan di kelas 1 sudah dipelajari tentang momentum, yaitu simbolnya adalah P, dengan persamaannya adalah P sama dengan M kali V. Jadi hasil kali antara massa dengan kecepatan itu disebut dengan momentum. Nah, kalau momentum sudut itu adalah variabelnya adalah L. L sama dengan ya momen inersia dikali dengan kecepatan sudut. Kecepatan sudut itu dinyatakan dengan W atau omega. Ya, jadi kalau dituliskan persamaan momentum sudutnya L sama dengan R kali P. Jadi bisa juga dikatakan L sama dengan P kali R, terserah Anda. Mau RP, mau PR. Jadi kalau RP, ya. Kalau PR bukan pekerjaan rumah. Tapi itulah rumus daripada momentum sudut, yaitu L sama dengan R kali P atau P-nya. P tadi sebagai momentum M kali V. Nah, kalau kita substitusikan masuk ya di sana ya. Kita bisa kasih tugas untuk sementara bahwa S sama dengan I kali omega, di mana momen inersianya Anda masukkan yaitu I sama dengan mr kuadrat, dan omeganya bisa juga Anda substitusikan masuk, sehingga nanti akan diperoleh ya persamaan daripada momentum setelah kita jabarkan ke bawah hingga diperoleh L sama dengan mw kuadrat sin theta. Ya, itulah hasil penjabarannya atau penurunannya. Jadi kalau kita jabarkan ke bawah diperolehlah L sama dengan mw kuadrat sin theta. Nah, itu. Nah, itulah ya persamaan daripada momentum sudut. Ya. Kemudian anakku sekalian, saya berikan tugas satu penurunan rumus atau penjabaran rumus, yaitu Anda hubungkan momentum sudut dengan momen gaya. Nah, tadi jadi keduanya sudah disampaikan persamaannya. Ya, satu untuk momen gaya sudah, satu untuk momentum sudut juga sudah, sehingga keduanya itu dipadukan. Jadi nanti ada yang masuk, ada juga yang dimasuki. Jadi salah satunya yang masuk, terserah, jadi akan ketemu. Apakah itu setelah dituliskan rumus momentum sudut, yaitu tadi L sama dengan M kuadrat sin theta, kemudian setelah itu dimasukkan misalnya momen gaya, di mana momen gaya itu tahu sama dengan sehingga nanti kita peroleh penjabaran rumus. Kemudian yang kedua, kita lanjutkan dengan hukum kekekalan momentum sudut. Ya, jadi hukum kekekalan momentum sudut. Ya, kalau pada momentum di kelas 1 biasa dinyatakan bahwa momentum sebelum ya tumbukan sama dengan momentum setelah tumbukan. Sedangkan persamaan daripada momentum adalah P sama dengan M kali V. Jadi untuk P1 tentu M1 kali V1. Untuk P2 M2 kali V2. Sedangkan untuk P1 aksen tentu
M1 ya M1 V1 aksen, sedangkan untuk P2 aksen tentunya M2 V2 aksen. Sehingga kalau dinyatakan dalam hukum kekekalan momentum, maka dia akan menjadi P1 ya. Ya, P1 tambah P2 sama dengan P1 aksen tambah ya P2 aksen. Kalau disubstitusikan persamaannya, maka dia menjadi M1 V1 tambah M2 P2 sama dengan M1 V1 aksen tambah M2 P2 aksen. Nah, itu dasarnya. Nah, dasarnya itu ya, sehingga momentum sudut ya sebelum ya misalnya berotasi sama dengan momentum sudut setelah bergerak rotasi. Nah, itu yang digunakan. Jadi kalau momentum sudut tentu L1 tambah sama dengan L2. Ya, di mana L1 itu di mana L1 tentu I1 omega 1 dan I2 tentu L2 tentu I2 kali omega 2. Karena L1 sama dengan L2, maka persamaan menjadi setelah kita substitusikan masuk yaitu I1 W1 sama dengan I2 W2. Ya, itulah dikatakan hukum kekekalan momentum sudut. Ya. Ya. Oke, tambah. Oke. Jadi jangan ya beranjak dari tempatnya karena masih ada tambahan dari Bapak Dr. Andes Suparming MM setelah saya. Jadi setelah itu ya insya Allah saya akan berikan nanti contoh soalnya dan soal latihannya, karena beberapa materi tadi belum ada contoh soalnya, baru satu, yaitu momen gaya, momen ya belum ada contoh soalnya. Begitu pula dengan momentum sudut dan hukum kekekalan momentum sudut. Saya kira cukup sampai di sini karena masih ada materi tambahan dari Bapak Dr. Andes Suparming MM. Saya akhiri dengan doa. Subhanallah wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong